Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di teori basis data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NFP 74137, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Ringga Asmara. Di sini di bab yang ke-15 kita akan membahas mengenai data mining, menggali informasi yang terpendam. Data mining memang salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru, dan sampai sekarang orang masih memperdebatkan untuk menempatkan data mining di bidang ilmu mana, karena data mining menyangkut database, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, statistik, dan sebagainya. Ada pihak yang berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Namun pihak lain berpendapat bahwa database berperanan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar, bisa sampai terabyte, dan di sini terlihat peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Lalu, apakah data mining itu? Apakah memang berhubungan erat dengan dunia pertambangan, tambang emas, tambang timah, dan sebagainya? Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau KDD. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, misalnya data pembelian, data penjualan, data nasabah, data orang kaya, dan sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi hari-hari yang kebanyakan ada OLTP atau Online Transaction Processing. Bayangkan beberapa transaksi yang dimasukkan oleh hypermarket semacam Carrefour atau transaksi kartu kredit dari sebuah bank dalam seharinya, dan bayangkan betapa besarnya ukuran data mereka jika nanti telah berjalan beberapa tahun. Pertanyaannya sekarang, apakah data tersebut akan dibiarkan menggunung, tidak berguna lalu dibuang, ataukah kita dapat menambangnya untuk mencari emas, berlian, yaitu informasi yang berguna untuk organisasi kita? Banyak di antara kita yang kebanjiran data tapi miskin informasi. Jika Anda mempunyai kartu kredit, sudah pasti Anda bakal sering menerima surat berisi brosur penawaran barang atau jasa. Jika bank pemberi kartu kredit Anda mempunyai 1 juta nasabah dan mengirimkan sebuah penawaran dengan biaya pengiriman sebesar 1.000 per buah, maka biaya yang dihabiskan adalah 1 miliar. Jika bank tersebut mengirimkan penawaran sekali sebulan yang berarti 12 kali dalam setahun, maka anggaran yang dikeluarkan per tahunnya adalah 12 miliar. Dari dana 12 miliar yang dikeluarkan, berapa persenkah konsumen yang benar-benar membeli? Mungkin hanya 10%-nya saja. Secara harfiah, berarti 90% dari dana tersebut terbuang sia-sia. Persoalan di atas merupakan salah satu persoalan yang dapat diatasi oleh data mining dari sekian banyak potensi permasalahan yang ada. Data mining dapat menambang data transaksi belanja kartu kredit untuk melihat manakah pembeli-pembeli yang memiliki potensial untuk membeli produk tertentu. Mungkin tidak sampai presisi 10%, tapi bayangkan jika kita dapat menyaring 20% saja. Tentunya 80% dana dapat digunakan untuk hal lainnya. Data mining versus data warehouse. Lalu apa beda data mining dengan data warehouse dan OLAP, Online Analytical Processing? Secara singkat bisa dijawab bahwa teknologi yang ada di data warehouse dan OLAP dimanfaatkan penuh untuk melakukan data mining. Gambar di bawah ini menunjukkan posisi masing-masing teknologi. Gambar data mining dan teknologi database lainnya. Dari gambar di atas, terlihat bahwa teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP, sedangkan data mining digunakan untuk melakukan information discovery, yang informasinya lebih ditujukan untuk seorang data analis dan business analyst, dengan ditambah visualisasi tentunya. Dalam praktiknya, data mining juga mengambil data dari data warehouse. Hanya saja, aplikasi dari data mining lebih khusus dan lebih spesifik dibandingkan OLAP, mengingat database bukan satu-satunya bidang ilmu yang mempengaruhi data mining. Banyak lagi bidang ilmu yang turut memperkaya data mining, seperti information science, high performance computing, visualisasi, machine learning, statistik, neural network, pemodelan matematika, information retrieval, dan information extraction, serta pengenalan pola. Bahkan pengolahan citra
juga digunakan dalam rangka melakukan data mining terhadap data image atau spasial. Dengan memadukan teknologi OLED dengan data mining, diharapkan pengguna dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di OLED seperti drilling atau rolling untuk melihat data lebih dalam atau lebih umum, pivoting, slicing, dan dashing. Semua hal tersebut diharapkan nantinya dapat dilakukan secara interaktif dan dilengkapi dengan visualisasi. Data mining tidak hanya melakukan mining terhadap data transaksi saja. Penelitian di bidang data mining saat ini sudah merambah ke sistem database lanjut seperti object oriented database, image atau spatial database, time series data atau temporal database, teks, web, dan multimedia database. Meskipun gaungnya mungkin tidak seramai seperti ketika client server database muncul, tetapi industri seperti IBM, Microsoft, SAS, AGI, dan SPSS terus gencar melakukan penelitian-penelitian di bidang data mining dan telah menghasilkan berbagai software untuk melakukan data mining. Intelligent Miner dari IBM berjalan di atas sistem operasi AIX, OS 390, OS 400, Solaris, dan Windows NT. Dijual dengan harga sekitar 60.000 US dollar. Selain untuk data, IBM juga mengeluarkan produk Intelligent Miner untuk teks. Microsoft juga telah menambahkan fasilitas data mining di Microsoft SQL Server 2000. Enterprise Miner dari SKS berjalan di atas sistem operasi AIX 6000, CMS, Compact True 64, Unix, HP UX, AIRIX, Intel API, MVS, OS2, OpenVMS Alpha, OpenVMS Spec, Solaris, dan Windows. Mindset dari Silicon Graphics berjalan di atas sistem operasi Windows 9X, NT, dan AIRIX. Dijual per seat seharga 995 US dollar. Servers Windows NT seharga 35.000 US dollar, dan untuk AIRIX dijual 50.000 US dollar. Clementine dari SPSS berjalan di atas sistem operasi Unix dan Windows NT. Beberapa penelitian sekarang ini sedang dilakukan untuk memajukan data mining, diantaranya adalah peningkatan kinerja jika berurusan dengan data berukuran terabyte, visualisasi yang lebih menarik untuk user, pengembangan bahasa query untuk data mining yang sependapat mungkin mirip dengan SQL. Tujuannya tidak lain adalah agar end user dapat melakukan data mining dengan mudah dan cepat, serta mendapatkan hasil yang akurat. Proses data mining, tahap-tahap data mining. Karena DM adalah suatu rangkaian proses, DM dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang diilustrasikan di gambar 1.4. Yang pertama, pemberisian data untuk membangun data yang tidak konsisten dan noise. 2. Integrasi data, penggabungan data dari beberapa sumber. 3. Transformasi data, data diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk di-mining. 4. Aplikasi teknik DM. 5. Evaluasi pola yang ditemukan untuk menemukan yang menarik atau bernilai. 6. Presentasi pengetahuan dengan teknik visualisasi. Berikut adalah gambar dari tahap-tahap data mining. Teknik-teknik data mining. Dengan definisi DM yang luas, ada banyak jenis teknik dan analisa yang dapat digolongkan dalam DM. Karena keterbatasan tempat, di sini penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang 3 teknik DM yang paling populer. Teknik data mining. Association rule mining. Association rule mining adalah teknik mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Contoh dari aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah bisa diketahui beberapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan 2 parameter. Support, yaitu presentasi kombinasi item tersebut dalam database, dan confidence, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Algoritma yang paling populer dikenal sebagai a priori dengan paradigma generate and test, yaitu pembuatan kandidat kombinasi item yang mungkin berdasar aturan tertentu lalu diuji apakah kombinasi item tersebut memenuhi syarat support minimum. Kombinasi item yang memenuhi syarat tersebut disebut frequent item set, yang nantinya dipakai untuk membuat aturan-aturan yang memenuhi syarat confidence minimum. Algoritma baru yang lebih efisien bernama FP3. Teknik data mining classification. Classification adalah proses untuk menemukan model
atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan jika maka, berupa decision tree, forma matematis, atau neural network. Gambar dari decision tree. Decision tree adalah salah satu metode classification yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Contoh dari decision tree dapat dilihat di gambar 3. Di sini setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi dan tiap ujung pohon menyatakan kelas data. Contoh di gambar 3 adalah identifikasi pembeli komputer. Dari decision tree tersebut diketahui bahwa salah satu kelompok yang potensial membeli komputer adalah orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar. Algoritma decision tree yang paling terkenal adalah C4.5, tetapi akhir-akhir ini telah dikembangkan algoritma yang mampu menangani data skala besar yang tidak dapat ditampung di memori seperti rainforest. Metode-metode classification yang lain adalah Bayesian neural network, genetic algorithm, Fuzzy, case-based reasoning, dan K-nearest network. Proses classification biasanya dibagi menjadi dua fase, learning dan test. Pada fase learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpamkan untuk membentuk model perkiraan. Kemudian pada fase test, model yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut. Bila akurasinya mencukupi, model ini dapat dipakai untuk prediksi kelas data yang belum diketahui. Teknik data mining clustering. Berbeda dengan association, rule mining, dan classification, di mana kelas data telah ditentukan sebelumnya. Clustering melakukan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Bahkan clustering dapat dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui itu. Karena itu, clustering sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. Prinsip dari clustering adalah memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas atau cluster. Clustering dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi. Ilustrasi dari clustering dapat dilihat di gambar 4, di mana lokasi dinyatakan dengan bidang 2 dimensi dari pelanggan suatu toko dapat dikelompokkan menjadi beberapa cluster dengan pusat cluster dihubungkan oleh tanda positif. Banyak algoritma clustering memerlukan fungsi jarak untuk mengukur kemiripan antara data. Diperlukan juga metode untuk normalisasi bermacam atribut yang dimiliki data. Beberapa kategori algoritma clustering yang banyak dikenal adalah metode partisi, di mana pemakai harus menentukan jumlah tab partisi yang diinginkan lalu setiap data dites untuk dimasukkan pada salah satu partisi. Metode lain yang telah lama dikenal adalah metode hierarki yang terbagi dua lagi, bottom up yang menggabungkan cluster kecil menjadi cluster lebih besar, dan top down yang memecah cluster besar menjadi cluster yang lebih kecil. Kelemahan metode ini adalah bila salah satu penggabungan atau pemecahan dilakukan pada tempat yang salah, tidak dapat didapatkan cluster yang optimal. Pendekatan yang banyak diambil adalah menggabungkan metode hierarki dengan metode clustering lainnya seperti yang dilakukan oleh Chameleon. Gambar dari clustering. Akhir-akhir ini dikembangkan juga metode berdasar kepadatan data, yaitu jumlah data yang ada di sekitar suatu data yang sudah teridentifikasi dalam suatu cluster. Bila jumlah data dalam jangkauan tertentu lebih besar dari nilai ambang batas, data-data tersebut dimasukkan dalam cluster. Kelebihan metode ini adalah bentuk cluster yang lebih fleksibel. Algoritma yang terkenal adalah DB-Scan. Sekian penjelasan teori dari bab ke-15. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.